Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Safitri. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah teman-teman pernah mengetahui gerbang yang satu ini? Ya, ini adalah gerbang salah satu proyek PSN atau Proyek Strategis Nasional yang ada di Surabaya, yaitu Surabaya Waterfront Land. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman dan saya ingin teman-teman memahami apa saja ancaman jika proyek SWL atau Proyek Surabaya Waterfront Land ini tetap berjalan dan berlanjut. Sebelum kita mengetahui apa saja dampak dan ancaman pada proyek SWL, mari kita mengenal dulu proyek SWL itu adalah proyek apa. SWL atau Surabaya Waterfront Land adalah proyek berstrategis nasional yang sudah direncanakan dan sudah diresmikan sebagai proyek SWL pada tahun 2024, tepatnya di awal tahun, yaitu di bulan Januari. Yang rencananya Surabaya Waterfront Land ini akan mempunyai lahan seluas 1084 hektar, yang dimana lahan ini akan menjadi 4 blok. Yang pertama adalah blok A sebagai blok hunian dan pariwisata, yang kedua blok B sebagai zona perikanan modern, dan yang ketiga blok C sebagai zona kemaritiman, yang terakhir blok D sebagai pusat hiburan dan pusat ramah lingkungan. Namun teman-teman, pada file denotasi Zain Vol 5 disebutkan proyek ini adalah proyek monster yang membentang di Pantai Pamurbaya atau Pantai Timur Surabaya. Kenapa disebut seperti itu? Karena proyek ini mempunyai dua dampak yang sangat krusial. Yang pertama adalah dampak ekologis Pamurbaya atau Pantai Timur Surabaya, dan yang kedua adalah beban sosial yang akan ditanggung oleh warga pesisir pantai. Kita akan membahas untuk dampak ekologis terlebih dahulu. Menurut Walhi Jatim, reklamasi akan merusak ekosistem yang ada di laut dan mempercepat laju sedimentasi di Pamurbaya, yang otomatis mengganggu nelayan, dan reklamasi ini dapat menyebabkan pendangkalan di beberapa area lain, serta akan terjadi penyempitan jalur pelayaran Timur Surabaya atau APTS, dan juga teman-teman yang paling krusial adalah kerusakan hutan mangrove. Mengingat hutan mangrove yang ada di Surabaya hanya tersisa di 200-300 hektar. Lalu dampak selanjutnya adalah resiko banjirop, di mana kalau misalnya kita kehilangan pohon atau hutan mangrove yang ada di Surabaya, maka tidak akan ada benteng alami yang menjaga atau menghindari kita dari banjirop. Lalu dampak selanjutnya adalah hilangnya tempat pemijahan, yang dimana ini akan menurunkan hasil tangkap nelayan per tahunnya. Dan juga teman-teman, pada proyek SWL ini banyak melakukan pelanggaran peraturan, terutama peraturan atau perizinan pada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Disebutkan pada denotasi Zain Vol 5, yang dimana proyek SWL ini sudah ditolak oleh Pemprov Jatim karena bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang ada di Surabaya. Yang kedua, proyek ini menggunakan label PSN untuk menerobos atau membypass penolakan dari regulasi tingkat daerah, dan juga merambah kawasan lingkungan secara ilegal, yaitu kawasan lindung pesisir timur Surabaya atau Pamurbaya, yang dimana kawasan tersebut harusnya dilindungi karena adanya hutan mangrove. Dan teman-teman, kenapa proyek SWL ini menjadi beban sosial bagi warga pesisir pantai Surabaya? Yang pertama, menurut denotasi Zain Vol 5 menyebutkan bahwa reklamasi akan membuat 8.000 kakak atau 8.000 kepala keluarga yang ada di pesisir pantai akan kehilangan mata pencariannya, bisa menimbulkan perubahan ekosistem dan juga pola tangkap ikan. Lalu yang kedua adalah marginalisasi. Kompensasi atau program yang ditawarkan seringkali tidak nyambung atau tidak sesuai dengan tradisi dan keterampilan nelayan, yang dimana para nelayan merasa mereka terasingkan di tanahnya sendiri. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus menolak proyek SWL ini. Sebagai ringkasan dari pemaparan saya, berikut adalah poin-poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah SWL menjadi krisis ekologis yang nyata. Berdasarkan data Walhi Jawa Timur tadi, reklamasi ini akan menghancurkan sisa 200 hingga 300 hektar hutan mangrove yang kita miliki. Yang kedua adalah pelanggaran regulasi dan hukum. Proyek ini secara eksplisit menabrak banyak peraturan, mulai dari ketidakjelasan izin AMDAL
hingga pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Dan yang ketiga, tragedi kemanusiaan bagi masyarakat pesisir. Dampak yang paling memilukan adalah ancaman bagi 8.000 keluarga nelayan, sebagaimana dicatat dalam denotasi Zain Vol 5, ruang hidup mereka tidak bisa ditukar dengan uang. Laut adalah identitas dan sejarah mereka yang tidak pernah digantikan. Dan sebagai penutup, saya sampaikan bahwa kemajuan kota tidak boleh dibangun atas penderitaan rakyat dan kerusakan alam. Tujuan presentasi ini adalah agar kita semua keluar dari ruangan ini dengan kesadaran kolektif untuk menjaga Pamurbaya. Jangan sampai kita terlambat menyadari nilai benteng hijau Surabaya setelah semuanya terkubur oleh beton proyek SPL. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.